Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang primary group dan secondary group, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer menurut C.H. Cooley adalah kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya, serta adanya kerjasama erat yang bersifat pribadi. Berdasarkan pengertian ini, Cooley kemudian menjabarkan tentang beberapa ciri. Yang pertama, kelompok primer ini para anggotanya saling mengenal. Tidak hanya identitas mereka saja, tetapi juga mengenal anggota lainnya secara pribadi. Misalnya, dia mengenal kepribadian dan ciri sifat masing-masing secara mendalam. Selanjutnya, kerjasama yang erat yang bersifat pribadi. Artinya, mereka akan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lain. Pekerjaan yang mereka lakukan semata-mata bukan pekerjaan dan tugas mereka secara individu, melainkan pekerjaan mereka bersama. Yang ketiga, sifat-sifat di atas hanya mungkin dan dapat berlangsung jika jumlah anggota mereka sedikit. Jadi untuk menggambarkan kelompok primer ini ingin menekankan bahwa jumlah mereka sedikit. Contoh yang paling gampang tentang kelompok primer ini adalah keluarga inti, keluarga luas, dan juga bentuk persahabatan yang akrab. Ini menjadi contoh yang konkret tentang kelompok primer. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok sekunder. Kebalikan dengan kelompok primer, keanggotaan dan ukuran besaran kelompok sekunder luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, kelompok sekunder memiliki ciri-ciri hubungan sosial sebagai berikut. Yang pertama adalah formal. Hubungan yang dilakukan bersifat formal. Artinya yang menjadi titik berat dalam interaksi sosial bukan orang dengan orang, serta kualitas perorangan yang ada, melainkan masalah yang ingin dibicarakan bersama. Mereka tidak menitik beratkan permasalahan atau materi dalam berinteraksi daripada kualitas perorangan. Kemudian, hubungan yang bersifat formal akhirnya akan menentukan posisi sosial seseorang dalam berinteraksi. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada seorang direktur yang masih berumur muda. Meskipun demikian, ia akan dihormati oleh bawahannya meskipun bawahannya lebih tua. Atau misalnya dalam acara sebuah sekolah, seorang kepala sekolah akan ditempatkan pada posisi terhormat di depan bapak ibu guru misalnya, dengan tanpa memandang usia kepala sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah impersonal. Hubungan sosial pada kelompok sekunder bersifat impersonal. Berarti tidak, personal bersifat pribadi atau mengenai seseorang. Artinya impersonal bahwa hubungan tersebut tidak didasarkan pada siapa yang berbicara, tetapi apa yang diperbincangkan. Kemudian ciri yang ketiga adalah segmental. Jadi interaksi antara anggota dalam kelompok sekunder bersifat segmental atau bagian.
Artinya, materi yang diperbincangkan dalam interaksi sosial adalah suatu bagian materi yang jelas, yakni pembicaraan akan terbatas serta terfokus pada pokok persoalan saja. Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah asas manfaat. Terkait dengan sifat hubungan yang berdasarkan manfaat, maka efektif dan efisien biasanya menjadi pedoman dalam hubungan sosial kelompok sekunder ini. Demikian anak-anak, materi kita tentang kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.